Allahumma. Setia bersamamu, siap. Dan confirm. Wis, Oke, wes. siap. Kayaknya lancar deh aku neng lor, we neng dhuwur deh. Siap. Siap. Memang tingkatan Anda ini lebih Oh, tinggi dari enggak. saya. Sama-sama, kita sama-sama. Kosong Iya, kosong kok, kosong. iya, iya, siap, siap. Oke mas, gini mas. Ini Gimana? kan mungkin ada beberapa tips untuk teman-teman biar bisa, ya kan kadang-kadang membaca, kalau baca novel kan enak aja ya, bisa cepet Iya, gitu benar. baca, menikmati. Saya kan kalau baca yang untuk materi-materi yang berat seperti ini kan agak susah gitu. Kadang-kadang kita baca bentar udah malas Iya. mikir gitu. Coba Mas mungkin ada tips dan trik lah buat teman, buat saya dan buat teman-teman semuanya yang biar bisa keinginan membacanya tuh tinggi gitu. Dan memang sebenarnya ya kalau sekarang kan godaan anak zaman sekarang ya kalau nggak Instagraman ya YouTubean, buka channel juga kadang-kadang yang guru 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 mawi faedah lah gitu kan. Nah mas mungkin ada tipsnya dari Mas Arapat, mungkin pembagian waktunya gimana sih Hmm, kalau biar enak kita bisa bisa punya target membaca lah, minimal kan minimal kita satu bulan satu buku, paling udah jelek udah bagus ya. banget lah walaupun nggak banyak kan, tapi minimal ada progres untuk bisa membaca. Nah mas, kira-kira pripun Kalau biar untuk kita tuh tips, rajin baca? oh, siap. Kalau untuk tips membaca itu sendiri, saya sepakat sama ini, apa pernyataannya Mbak Najwa Shihab. Oke. Sama-sama siap ya. Ya udah. Iki siapa sih Kalau tadi? siap itu, kalau Kalau membaca aku, buku itu sendiri kalau saya bukan Arab dari, mas ya, Arab pati genah oh kalau saya. siap, Saya keturunan Arab pati, Arab kan, aku Arab pati genah aku. Arab Pati Gendah. Iya iya. Coba lanjut mas, lanjut mas. Apa kata Untuk kata Mbak Najwa, Mbak Nana Sihab? untuk membaca itu sendiri kan berawal dari buku apa yang kita suka. Mau kita buku yang kita suka toh komik, yang penting kan baca. Mau kita Betul. mau kita sukanya baca novel Terelie, nggak salah juga gitu. Oh salah banget. Yang penting kita suka baca dulu. Betul Tapi betul. kalau untuk tips untuk membaca buku yang genrenya itu lebih ke filsafat, kayak kayak rujukan apa ya, rujukan referensi buku-buku filsafat gitu ya. Hmm. Kok ini membingungkan, kayak yang tingkatannya mungkin sederhana tapi dianggapnya itu tinggi, kayak bukunya Lutz Kasov gitu ya. Lutz Kasov itu kan membicarakan sama itu juga pengantar filsafat gitu ya. Hmm. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan paling utama, kita membaca filsafat itu jangan kemudian memiliki pandangannya bahwasanya oh filsafat itu udah membingungkan gitu aja. Hmm. Tapi kita coba untuk baca itu jangan 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 kemudian kita targetkan harus selesai. Tapi Oh. yang paling utama kita targetkan untuk paham. Sama kayak kayak kemudian sampaikanlah walaupun itu satu ayat gitu ya. Kalau Baligani saya walau memaknainya ayah. seperti dalam Hmm. membaca pun setidaknya kita membaca satu kalimat dan kita paham itu lebih baik daripada kita Daripada membaca cepat-cepat habis tapi kita tapi nggak nggak paham. paham itu. Betul betul Benar betul gitu. benar benar benar. Kadang-kadang kan Gitu kita aja sih. kayak ke target mas ya, Ah, jadi kayak pengen harus habis nih satu bulan satu buku 400 halaman gitu, benar. sedangkan tapi kita setelah halaman karena bacanya sekilas-sekilas yang dan tidak paham, akhirnya yang kita dapat pun ya akhirnya setengah-setengah juga kan. Jadi benar kata Mas Arabat, mungkin untuk membaca itu jangan targetkan untuk habis tapi targetkan untuk paham, apalagi buku-buku yang Paham. memang genrenya ya agak berat ya, mungkin bukan agak berat sih, saya kalau itu saya menstigma bahwasanya itu berat, mungkin yang sekiranya materinya ada apa namanya genrenya berbeda daripada sastra, mungkin targetkan untuk paham tapi jangan targetkan untuk habis.
Oke, nice quote Nah, sama Mas Arafat. Wow. kayak kan ini apa namanya? Kalau saya pribadi sempat nulis mengenai ya masalah tema ini, yang pengen saya sampaikan sebenarnya kan bagaimana sih cara berfilsafat yang perlu kita perhatikan, paling penting dalam berfilsafat itu apa? Nah, Apa tuh Mas kira-kira? kita tuh berfilsafat itu kan ya cukup kita berawal dari apa yang terjadi, apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang terjadi, apa yang ada di dalam sekitar kita gitu. Nah, contoh kayak kemudian terjadi tabrakan nih, kita ngelihat tabrakan. Tabrakannya padahal itu eh, antara mobil dan sepeda motor. Tapi kemudian nah, ketika si yang melihat pertama kali, ketika menyampaikan ke orang kedua, mungkin itu masih sama infonya. Betul. Nah, tapi ketika orang kedua ngomong ke orang ketiga nih, ngomong ke temennya atau ke saudaranya, Redaksi bisa karena berubah. Redaksi bisa redaksinya berubah. bisa berubah, entah karena gaya penyampaiannya yang terlalu berbeda. terlalu hyper gitu ya, terlalu dramatisir, Hiperbola, mendramatisir. dramatisir. Itu akhirnya kan apa yang ditangkap itu kan juga berbeda. Iya, Nah, betul. ini pun kita juga berusaha untuk berfilsafat sebenarnya. Ketika kita melihat kejadian di kehidupan sehari-hari, ya seperti itu. Ya contohnya mungkin dapat berita, dapat broadcast di grup WhatsApp, kita teliti dulu nih benar apa enggak, itu pun termasuk berfilsafat sebenarnya, iya enggak? Iya, Biar kita gitu. nggak kena hoax gitu kan. Ya, karena ada pernah ada adik tingkat, dia anak ekonomi. Ketika melihat bagaimana kemudian ketika tak ajak diskusi gitu ya, tak ajak ngobrol, Ada ketika Mas tak ajak Gilang. diskusi, tak ajak ngobrol, ini Iya. adik tingkat ini dia kemudian nanya, Mas, aku pengen kayak sampean, aku pengen seperti kamu, Mas. Loh, kayak aku gimana? Ya nggak bisa itu. Ya mungkin Ya pengen ini jadi Mas, apa ganteng, pengen mungkin baca pengen jadi buku-buku keren gitu. filsafat? Alam Mungkin enggak, pengen biasa jadi aja. keren ya. Eh, Ya, itu gimana? Gimana Mas? Gimana? kemudian Lanjut. tak jujur, ya tak kasih saran sama adik tingkat. Gini aja, ketika kamu pengen baca buku filsafat atau kamu ingin memahami filsafat itu sendiri, kamu nggak usah terlalu muluk-muluk. Kamu baca filsafat sejarah filsafat Yunani kuno, Barat, terus apa namanya postmodern, filsafat Islam, nggak usah muluk-muluk di situ. Tapi baca aja dan pahamilah bidang yang kamu ambil, karena bidang dia kan ekonomi, ya tak suruh memahami sebenarnya ekonomi itu sendiri tujuannya apa sih kok dipelajari. Itu pun udah langkah pertama kita untuk berfilsafat, ya aku menyampaikannya seperti itu. Oke, jadi di bidang apapun kita bergerak atau bidang apapun kita berprofesi sebenarnya bisa ada apa namanya untuk berfilsafat, ladang kita berfilsafat itu selalu ada sebenarnya gitu Mas ya. Jadi tidak ada halangan lah untuk kita berfilsafat sebenarnya. Kayak gitu. Iya, benar. Oh, ini Apa yang kau lihat, apa yang kau lakukan, itulah filsafat ya berarti. Itu kayak di pondok pun semacam itu ya. Akhirnya kan yang sering muncul slogan-slogan pondok itu kan terkait masalah falsafah hidup. Betul. Itu. Betul, itulah filsafat. Itulah falsafah hidup. Jadi ketika melihat sebuah kehidupan, ya akhirnya dicari apa sih kehidupan itu sendiri, kan akhirnya kita temukan apa yang ada di pondok seperti itu. Oke, gila. Iya. Nice talk. Benar. Belum kayak gini doang, dan alhamdulillah Itu. ada pendengar setia kita juga, gak nyangka sih. Thank you banget buat yang udah gabung sama kita ngobrol. Ya, terima kasih ya. Oke, mungkin Nah, subhanallah, ini pendengar setia ini. mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman, ada nggak guys, sebelum saya tutup? Kita close the door, close the window, kayak Deddy Corbuzier lah. Oh, ini ada rujukan sama dari Mas Arsada. Oh iya, sama ya, di Caridah itu. Di Caridah ya. Dunia Sopi cakep tuh, novel filsafat. Ya bagus. Kalau suntuk buat baca, filmnya juga lumayan bagus. Gitu.
Teras filsafat juga oke. Iya Mas Arsada, emang cakep teras filsafat. Mantap, mantap, mantap. Itu ya. Itu dari beberapa Ya. saran-saran dari teman-teman juga bisa kita pakai untuk kita dengarkan dan kita baca, kita telah juga. Quotes, quotes Quotes berarti juga berarti produk. juga produk filsafat. Oh iya, iya, iya banget dong. Hasil pemikiran mendalam loh itu sebenarnya. Melihat suatu Iya itu loh, problem, benar-benar. kita kita Untuk kita juragan breakdown, dan ya kan? kurmanta, ya. Untuk bos bos kurma kita itu bikin quotes itu juga berarti udah berfilsafat itu, Mas Eka itu. Betul. Iya, iya. Bos kurma ya. Oh iya, Eka bos kurma ya, King Salman ya. Iya, bos kurma itu. Iya, betul, Subhanallah betul, itu. betul. Subhanallah. Betul. Jadi apa yang kita berquotes, emang kan otomatis saja kita mas ya, kita mau bikin caption Instagram aja kita mikir dulu kan, apa sih kita mau bahas apa, kita yang mau kita tulis di caption Instagram kita aja kadang kita setengah mati, nggak setengah mati juga mikir juga tuh agak lama mau nulis apa nih, ya kan, agak susah juga. Nah itu juga termasuk quotes juga hasil produk filsafat lah. Jadi filsafat, falsafah yang ada di Iya. pesantren dulu kita pernah rasakan, ya itu juga termasuk hasil pemikiran yang mendalam daripada founding father kita. Oke, mungkin itu aja hasil ngobrol santai kita Mungkin malam, ada malam hari ini. post dari Mas Ihab. Oke, ada kelas. Saya nggak ada kelas apa-apa mas. Ya, alhamdulillah, thank you banget buat teman-teman yang udah gabung, udah join sama kita. Insya Allah semoga yang kita bicarakan bermanfaat malam hari ini. Dan apabila ada kesalahan dari kami berdua, Amin. mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu tentunya dari kami sendiri. Semoga mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika So, asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah Philosophy Talks akan terus berlanjut. Tunggu aja waktunya. Mungkin setiap Jumat malam insya Allah akan Siap. kita bahas. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, close Assalamualaikum the window. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Mas Arafat. Siap, sama-sama.